Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel gua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini gua mau lanjut bahas tentang produknya JT teman-teman ya. Karena sebelumnya itu gua menggunakan JT Openfast teman-teman. Dan gue di sini juga mau klarifikasi teman-teman ya, karena gue sudah melakukan 3 kali retur JT Openfast teman-teman gitu. Dan ketika gue konfirmasi ke tim CS-nya, tim CS JT bilang bahwa ketika kita sudah melakukan retur 3 kali barang yang sama dengan permasalahan yang sama gitu teman-teman ya, kita diberikan kesempatan untuk pilih produk yang lain teman-teman gitu. Mungkin contoh kayak gue nih, dari bond conduction ke produk yang lain teman-teman gitu. Jadi gue di sini dikasih pilihan teman-teman sama tim JT itu, gue dapet JT Open Ear 2 teman-teman. Karena Openfast gue itu sudah 3 kali retur teman-teman, karena masalah koneksi Bluetooth yang suka nggak nampil di device gue teman-teman ya. Tapi juga pihak JT juga sudah ini juga teman-teman ya, apa namanya, tes di perangkat mereka, di handphone mereka yang ditampilin di gua sih satu handphone teman-teman ya. Dan mereka bilang itu normal, karena di sini gua menggunakan earphone Openfast ini di dua device gua teman-teman ya, di handphone dan di laptop. Dan kadang gue juga koneksi ke smartwatch gue teman-teman. Dan gue herannya itu kenapa suka hilang bluetoothnya. Dan gue tes juga di perangkat teman-teman gue juga sama teman-teman ya gitu, suka hilang, suka nggak muncul, atau suka lama banget, dan suka kadang koneksi terputus teman-teman tiba-tiba gitu. Oke teman-teman, karena sebelumnya gue juga udah review JT Openfast, dan kali ini gue mau review JT Open Ear teman-teman ya. Nah, si JT Open Ear ini dibanding sama Openfast sih apa ya gitu ya. Kalau teman-teman yang mau beli Open Ear 2 bingung mau beli Open Ear 2 atau mau beli JT Openfast nih gitu kan. Nah, di sini gue akan kasih pengalaman gue 5 hari ini setelah gue terima klaim dari JT pergantian Openfast ke Open Ear 2 teman-teman ya. Oke. Yang pertama teman-teman ya, di sini gue mau kasih tahu dari build quality teman-teman ya. Dari build quality teman-teman, sebentar. Nah, kalau dari build quality ini lebih kecil teman-teman. Ini lebih kecil dibanding sama JT Openfast. JT Openfast agak lebih besar untuk bagian lingkaran di sini teman-teman ya. Agak lebih bulat ya gitu. Nah, kalau si Open Ear ini dia agak sedikit ramping teman-teman, agak sedikit kecil dan ramping gitu. Dan secara tombol teman-teman, dia ada di bagian depan teman-teman sini. Dan kalau Openfast dia ada di atas teman-teman ya. Dengan mode volume dan power, Openfast menggunakan bahan yang agak keras teman-teman ya di sini. Cetak cetek. Nah, kalau ini karetnya agak empuk teman-teman. Si Open Ear ini agak empuk bahannya, karetnya gitu teman-teman. Dan terus juga nah ini teman-teman, ini yang penting banget buat teman-teman yang mungkin ya sama kayak gua, telinganya agak besar atau agak gelembung di bagian tulang telinga belakang. Karena gue saat menggunakan ini teman-teman ya, dulu gue pakai Openfast, gue pakai helm itu masih agak nyaman teman-teman ya, masih nyaman lah kalau gue bilang. Nah, gue pakai ini gue nggak nyaman teman-teman. Jangankan pada saat pakai helm, pada saat nggak pakai helm aja, pada saat sehari-hari gue meeting di kantor teman-teman ya menggunakan ini, ini sakit teman-teman di sini. Ini agak ngedorong tulang telinga belakang gue teman-teman gitu ya. Nah, takutnya teman-teman yang mungkin punya telinga yang agak sedikit besar, tulang telinga belakangnya, ini sih not recommended teman-teman ya. Not rekomendasi kalau menurut gua, karena sakit teman-teman di sini. Sakit. Jadi gua paling nyaman, paling banter ya, paling kuat banget pakai ini paling sekitaran 1 jam 2 jam teman-teman lah pakai ini gua. Karena udah sakit di sininya. Dan terus perbandingan lagi untuk Openfast dan si Open Ear ini teman-teman,
Untuk mikrofonnya ada di bagian sini teman-teman ya. Untuk open ear 2 ada di sini bagian mikrofonnya. Dan untuk sensitivitas teman-teman, untuk sensitivitas mikrofonnya, si open ear ini lebih bagus teman-teman, lebih bagus dibanding open fast. Waktu gue pakai open fast, gue telepon menggunakan WhatsApp aja, itu gue harus gue deketin, harus gue tarik dulu tuh. Jadi satu telinga, satu bagian sebelah kanan gue itu gue tarik dekat mulut teman-teman, itu baru agak jelas di suara teleponnya. Dan gue menggunakan open ear 2 ini, gue biasa aja teman-teman, agak gue cantelin aja di telinga dan gue ngomong itu, teman gue itu dengar dengan jelas teman-teman ya. Ini kalau menurut gue ini lebih sensitif untuk si mikrofonnya teman-teman ya. Terus juga untuk kualitas mendengarkan musik teman-teman ya, gue menggunakan open fast. Yang pertama, menggunakan open fast pada saat mendengarkan musik, kayak band-band yang menggunakan bass dan drummer yang agak keras itu teman-teman, itu dia treble-nya lebih enak banget kalau open fast. Dan kalau open ear ini gue nggak ngerasain sensasi itu teman-teman, nggak ngerasain bass yang nendang, dan gue nggak ngerasain suara kayak band selayaknya band gitu teman-teman ya. Gue lebih nyaman menggunakan open ear ini ketika gue mendengarkan musik yang akustik teman-teman, lebih enak banget kalau yang akustik gue pakai ini gitu teman-teman ya. Itu perbandingan yang menurut gue sih ya, gue sehari-hari dengerin musik bener-bener beda banget teman-teman sensasinya. Pada saat gue pakai open ear 2 ini, pakai dengerin akustik, itu enak banget teman-teman. Tapi kalau untuk dengerin yang band-band normal gitu teman-teman ya, band-band normalnya gitu kan, ini kurang, ini agak mendem teman-teman, bassnya kurang banget, segala macam kurang lah pokoknya, treble-nya juga kurang. Tapi kalau teman-teman hobinya dengerin yang akustik, ini menurut gua rekomendasi banget gitu teman-teman ya. Dan terus juga untuk spesifikasi juga hampir sama teman-teman ya, sama kayak open fast si open ear 2 ini. Kayak sih cuma itu teman-teman ya. Nah, dan menurut gua sih mudah-mudahan JT ngeluarin open fast versi 2 ya teman-teman ya, karena jujur gua seneng banget pada saat gua menggunakan open fast teman-teman ya. Tapi karena berhubung gua udah 3 kali retur karena ada masalah di koneksi yang selalu hilang dan gak normal teman-teman ya, jadi gua terpaksa lah gua harus balikin itu barang dan gua retur dengan barang si open ear 2 ini. Itu teman-teman ya, kalau menurut gue dari segi kenyamanan sih lebih nyaman open fast teman-teman. Di telinga sininya ini agak ngedorong tulang telinga teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang memang telinganya agak besar, tulang belakangnya itu agak menonjol, ini sakit teman-teman. Itu sih teman-teman ya, dari pengalaman penggunaan gue 5 hari ini menggunakan open ear 2 teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sih teman-teman ya, yang pengalaman gue 5 hari ini menggunakan open ear 2. Oke, mudah-mudahan review pemakaian gue ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadi acuan juga ketika teman-teman ingin membeli open ear 2 atau mau beli open fast. Dan gue udah nyobain dua-duanya teman-teman ya. Oh iya, gue lupa juga, ini sudah multi connection juga ya. Jadi teman-teman ketika connect ke handphone dan ke laptop, di laptop teman-teman sedang nyetel YouTube, di handphone teman-teman sedang buka Instagram, dan suara itu akan memilih salah satu teman-teman. Ketika teman-teman sudah buka YouTube duluan, di play, dia akan ke YouTube. Ketika YouTube-nya di pause, teman-teman buka Instagram dan suara Instagramnya akan muncul teman-teman di sini. Itu teman-teman ya, udah multiple connection. Kalau menurut gue sih ini udah oke lah, dari segi koneksi udah aman banget lah. Sejauh ini sih udah ya oke lah untuk si JT Open Ear 2 ini. Tapi gue masih jatuh hati sama si open fast teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian review pemakaian dari gue. Thank you teman-teman yang udah mau nonton, dan mungkin bisa kasih masukan juga di kolom komentar. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.